Oke, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan dalam pramuka. Oke, di slide yang ini keterampilan pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang pertama, keterampilan pertolongan pertama pada kecelakaan atau disingkat dengan P3K ini merupakan salah satu kegiatan kepramukaan yang memberikan bekal peserta didik dalam hal pengalaman seperti kewajiban diri untuk mengamalkan kode kehormatan pramuka. Yang kedua, kepeduliannya terhadap masyarakat dan atau orang lain. Yang ketiga, kepeduliannya terhadap usaha meningkatkan citra gerakan pramuka di masyarakat. Di slide selanjutnya, keterampilan pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan seperangkat keterampilan dan pengetahuan kesehatan yang praktis dalam memberikan bantuan pertama kepada orang lain yang sedang mengalami musibah, antara lain pada pasien yang seperti berhenti bernapas, pendarahan parah, shock, ataupun patah tulang. Yang ketiga, keterampilan pertolongan pertama pada kecelakaan dan pengetahuan praktis tentang kesehatan merupakan alat pendidikan bagi pramuka sesuai atau selaras dengan perkembangannya, agar mampu menjaga kesehatan dirinya, keluarga, serta lingkungannya dan mempunyai kemampuan yang mantap untuk menolong orang lain yang mengalami kecelakaan. Selanjutnya, tujuan P3K 1. Mencegah kematian. Yang kedua, mencegah cacat yang lebih berat. Yang ketiga, mencegah infeksi. Dan yang keempat, mengurangi rasa sakit dan rasa takut. Pertolongan pertama itu untuk pasien yang berhenti bernapas, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kepala korban ini diletakkan dengan posisi dagu mendongak ke atas, lalu rahang ditarik sampai mulut terbuka, dan penolong membuka mulut lebar-lebar dan ditempelkan dan pencet hidung atau tutup hidung korban dengan pipi, atau dapat juga dengan jalan tutup mulut korban rapat-rapat. Selanjutnya penolong menempelkan mulutnya ke hidung korban dan meniupnya. Tiup ke mulut atau hidung korban. Jadi untuk orang dewasa itu ditiupkan sebanyak 12 kali tiupan setiap menitnya. Kalau untuk anak-anak itu ditiupkan 20 kali setiap menit. Bagi pasien yang menderita pendarahan parah, yang hal-hal yang mesti kita lakukan tuh luka hendaknya ditutup kain kasa kompres yang steril. Selanjutnya kain kasa kompres tersebut ditekan kuat-kuat dengan tangan sampai pendarahan berhenti. Lalu, luka yang sudah berdarah tidak boleh dibersihkan karena pendarahan akan membersihkan luka itu sendiri. Yang boleh dibersihkan adalah kulit di sekitar luka. Yang ketiga, ini bagi korban sengatan listrik. Jadi pertama yang harus kita lakukan tuh penolong hendaknya berdiri di atas karet atau karton, papan atau yang dalam keadaan kering. Lalu gunakan tongkat yang kering untuk menarik atau mendorong kawat beraliran listrik yang menempel pada tubuh korban. Selanjutnya, setelah kontak dengan aliran listrik tiada lagi, selanjutnya segera dilakukan napas buatan sampai bantuan medis datang. Lalu bagi pertolongan yang mengurangi shock, ini menghentikan pendarahan, meniadakan hambatan-hambatan pada saluran nafas, lalu memberi napas buatan, menyelimuti dan meletakkan penderita pada posisi paling menyenangkan. Selanjutnya pada penderita yang patah tulang, pedomannya yang umum itu yang pertama, pada umumnya patah tulang tidak pernah sebagai kasus darurat yang membutuhkan pertolongan segera, kecuali demi penyelamatan jiwa korban. Sebaiknya jangan menggerakkan atau mengganggu penderita. Tunggu saja sampai dokter atau ambulan yang datang. Lalu kalau korban harus dipindahkan dari tempat yang membahayakan, pindahkan korban dengan cara menarik tungkai atau ketiaknya. Lalu sedang tarikannya itu harus searah dengan sumbu panjang badan.
Lanjut slide selanjutnya itu mengenai pembalut dan pembalutan. Macam-macam pembalut itu di halaman pertama biasanya yang ada di P3K itu macam-macamnya itu seperti pembalut kasa gulung, pembalut kasa perekat, pembalut penekan, kasa penekan steril atau beraneka ukuran, gulungan kapas, pembalut segitiga. Jadi pembalut ini sangat banyak jenisnya. Lalu terakhir di sini saya mencantumkan tentang budaya hidup sehat. Yang pertama, kita harus selalu menjaga kebersihan badan, misalnya pemeliharaan kuku, tangan, kaki, dan pentingnya mandi. Jadi kita jangan malas-malas mandi. Lalu pemeliharaan gigi, dan jangan lupa gosok gigi setiap bangun tidur dan sebelum bangun tidur. Sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Kalau kuku kira-kira itu seminggu sekali kuku dipotong. Lanjut, kita juga harus menjaga dan menciptakan kesegaran jasmani dan kesehatan badan dengan jalan secara rutin, seperti melaksanakan senam pagi, jogging, melatih pernapasan, atau minum air putih. Lanjut, menjaga ketahanan tubuh, keterampilan, dan ketangkasan jasmani dengan berolahraga, mendaki gunung, berenang, terbang, dan lain-lain. Lanjut, kita juga harus menjaga kebersihan makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman juga harus kita perhatikan. Jangan sering-sering makan yang instan-instan seperti makan Indomie, makan yang tinggal disedot tuh. Jangan terlalu makan banyak yang bakso. Walaupun tuh bakso itu sesuatu yang enak banget. Lanjut, serta meningkatkan pengetahuan tentang gizi. Ya, itu sangat penting. Untuk kita, apalagi seorang ibu juga harus memperhatikan makanan-makanan dan gizi-gizi untuk diasupkan ke keluarga-keluarganya. Lanjut, selalu menciptakan kebersihan rumah dan peralatannya, kebersihan perkemahan pada saat berkemah juga, dan memahami berbagai macam penyakit dan penanggulangannya. Oke, baik. Penanya yang dapat saya sampaikan mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan pada pramuka. Terima kasih.